seluas-luasnya kepada Pak Anggota. Sendiri masih kuat? Semoga ya pacaran dan dilakukan ya. Gak mau pacaran bukan karena gak laku, tapi gak ada yang mau. Bukankah lebih baik sendiri dalam ketaatan daripada berdua dalam kemaksiatan? Hidup jomblo gitu brother, jadi jomblo tuh harus bahagia. Mana jadi jomblo teh sangsara, dari rumah muka udah melas, ya dibully aja sama teman juga. Buktikan kepada mereka yang pacaran kalau kalian lebih bahagia. Siap ya? Maka sebelum katakan yang paling tinggi sebelum teriak saya semoga dulu. Siapa yang berangkatin orang tuanya ke Tanah Abang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak yang kedua, dia bukan cuma angkat tangan tapi sambil berdiri dan teriak. Kalau tadi cuma angkat tangan, kalau yang kedua ngapain? Sambil berdiri terus dia bilang, saya namanya si Syakir. Siapa namanya? Ada anak yang ketiga, dia lagi tidur di lantai tinu berada, mendengar saya nawarin coklat, udah loncat maut, loncat langsung lari sambil meluk saya. Terus dia bilang, kakak aku mau coklat. Karena coklatnya cuma satu, kira-kira siapa yang dapat? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang mana? Yang mana? Kenapa yang ketiga? Masalah kenapa yang ketiga? Kenapa? Coba ya. Siapa yang mau uang? Lomba ini sendiri. Siapa yang mau uang? Kenapa dia yang dapat? Nah, aman itu maju. Coba cek sekali. Oh, yang maju ambil. Sorry, brother, kesempatan nggak datang 2 kali. Oh, ini duitnya. Oke. Kenapa tadi dia yang dapat? Dia melakukan yang tidak kalian lakukan. Maka di sini saya mau sharing ke kalian, waktunya kurang lebih 1 jam. Buat yang pengen umroh di usia muda, buat yang pengen atau kak aku gak punya cita-cita masuk surga kak, gak apa-apa takut neraka semudah, gak apa-apa di neraka aja misalnya. Atau ada yang pengen berangkatin orang tuanya ke tanah suci tadi di usia muda, punya rumah di usia muda, punya mobil di usia muda, pengen jadi pemuda yang lulus sekolah gak pusing nyari kerjaan, tapi kalian bikin lapangan kerja, pengen? Maka lakukan yang gak dilakuin sama pemuda lain. Lakukan yang gak dilakukan sama teman-teman lu brother. Teman-teman lu pulang sekolah nongkrong, lu sama nongkrong tapi di masjid. Teman-teman seusia kamu asik stalking, asik liatin layar handphone, kamu liatin Al-Quran. Oke, saya cuma punya waktu 1 jam. Sebelumnya saya pengen bikin kesepakatan dulu, boleh? Boleh, brother?
dan insya Allah selama 1 jam ini keluar kamu dari ruangan ini minimal Allah mudahin bawa orang tua kalian ke tanah suci. Tapi buat yang serius aja, dan saya mau kasih tadi siapa tadi? Nisa. Mana Nisa? Yang ayahnya udah meninggal mana? Oh dua-duanya, Anissa sama Nisa. Oke. Kalian boleh aminkan atau ikutin saya. Yang serius biasanya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah yang Maha Baik, Kau yang memilih hamba kepada di tempat ini, ya Allah. Kau pertemukan hamba dengan begitu banyak hamba-hambamu yang sangat mencintaimu, ya Allah. Yang di usia mudanya mereka sangat ingin dekat denganmu, ya Allah. Sangat ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Dan ya Allah, di tempat ini Kau pertemukan hamba dengan seorang anak bernama Anissa dan Nisa, ya Allah. Yang di usianya masih sangat kecil, Kau pilih mereka untuk kehilangan ayah. Kau takdirkan mereka, ya Allah, ketika lebaran gak ada tangan yang dia cium, ketika dibagi rapot bukan ayahnya yang ambil. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinin ya Allah hamba memberikan doa terbaik untuk dia. Semoga kesedihannya ketika ia melihat ayahnya memakai kain kafan, Kau ganti ya Allah dengan kebahagiaan ketika melihat ibunya memakai kain ihram. Takdirkan Anissa dan Nisa ya Allah bisa bawa ibunya ke tanah suci sebelum bawa ibunya ke liang lahat. Takdirkan Anissa dan Nisa ya Allah melihat ibunya bertawaf, bersa'i dan bersujud di depan Ka'bah. Takdirkan Anissa ya Allah dan Nisa bisa mendengar ibunya berkata, nah ibu bangga punya anak seperti kamu. Amin ya Allah. Kira-kira kalau gue kasih duit dia nangis gak? Nangis kurang. Tapi kenapa didoain nangis? Artinya brother, ada yang kalian punya yang lebih berharga dari duit, tapi jarang kalian kasihin ke orang lain. Apa tadi? Doa. Dan lihat, siapa yang tadi ngikutin doa saya? Siapa yang ngaminin? Kalau nggak ada yang ngaminin di ruangan ini, kira-kira ada yang ngaminin nggak? Siapa? Saya. Mungkin dia baru beres di UKIA, jadi jurinya masih ada. Kira-kira siapa yang ngaminin? Malaikat. Yang doain Anissa tadi siapa? Saya, si pendosa. Sedangkan yang ngaminin doa saya siapa? Dan malaikat bukan cuma ngaminin doa saya, dia balik doain saya. Balik doain saya. Saya doain Nisa, sedangkan saya banyak dosa, tapi malaikat balik doain saya. Sedangkan malaikat pernah berbuat dosa nggak? Kira-kira lebih Allah kabul doanya siapa? Maka brother sister, per hari ini saya cuma kasih satu saran, banyakin doain orang, tapi pakai rasa. Gue baru ketemu sama dia, tapi sebisa mungkin saya kasih doa yang terbaik buat dia. Sebisa mungkin. Kalau nangis doain orang tua wajar gak? Coba lu nangis doain temen lu yang nyolong sepatu lu, bisa gak? Nangis doain teman sekelas lu. Oke ya, dan ini yang saya harapin ketika kalian jawab salam saya, karena isinya salam apa? Isinya salam apa? Oke ya, saya pulang dari sini acara dulu di kedai apa bersama 100 anak yatim, langsung balik lagi ke Bogor. Besoknya ke Makassar, besoknya ke Bandung. Perjalanan saya masih panjang dan saya nggak pede kalau apa? Kalau ngucapin salam nggak dijawab, karena isinya salam itu doa keselamatan. Bisa jadi sampai sekarang Allah masih jagain saya karena saya sering ucapin salam dan dijawabnya dengan tulus. Bisa ya?
Kumaha cara jawab salam yang lurus? Tarik nafas pelan-pelan, tahan 2 poin. Tarik nafas pelan-pelan baru jawab. Waalaikumsalam. Siap ya? Sekali boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ada seorang pemuda saat tadi mau karek dirukin. Coba bro, nama lu bro? Aldika. Bener orang Sukamukti? Oh, itu nama lampir. Andika. Oh iya bu kali sekarang bete bapak tampan. Ada seorang pemuda tersesat di padang pasir namanya Andika. Kira-kira dia butuh apa? Apa? Akhirnya dari kejauhan si Andika melihat bapak-bapak, jangan bapak-bapak lah, AA pakai kacamata, jebotan naik kuda ganteng, datang dong menghampiri Andika. Surah Al-Fatihah. Andika langsung tuh, tulungan aku atuh. Aku udah berhari-hari tidak minum di sini. Kalau nggak kasih saya air, aku bisa maut. Kata siapa itu? Si AA ini melihat persediaan airnya masih sedikit, sedangkan perjalanannya masih panjang. Airnya tinggal sedikit, tapi lain aqua, lainnya mineral. Pas dilihat, bilang nih si Andika, maaf anak muda, persediaan saya tinggal sedikit, sedangkan perjalanan saya masih panjang. Saya nggak bisa ngasih kamu air, tapi saya bisa ngasih kamu selembar tisu. Diterima tidak? Dia butuhnya apa tadi? Dikasihnya apa? Ngambek dong si Andika. Ada si A aja pokoknya panjang mah haus teh hoyong minum. Kenapa dikasih tisu? Kalau A nggak mau ngasih saya, udah pergi aja sana. Akhirnya si A itu pun pergi. Si Andika dari kejauhan melihat oasis, melihat mata air. Dia lari menuju mata air itu. Pas dia mau minum, dijagain dong kurang saksa. Ya segede dia lah saksa. Terus raksasa ini bilang ke si Andika, kamu boleh minum di sini sepuasnya, tapi dengan satu syarat. Beri saya selembar tisu. Gimana perasaan si Andika? Dan dia mati kehausan. Tadi dia butuh apa? Tahu gak kenapa si A tadi ngasih dia tisu? Agar dia bisa minum sepuasnya di sana. Itu pun yang gue bawa sister. Gue yakin ada di antara kalian yang butuh duit, orang tuanya sakit mungkin butuh berobat dan lain sebagainya. Tapi yang saya bawa bukan uang. Tahu apa? Cuma selembar tisu. Ya mungkin kamu gak merasa butuh sekarang. Apa sih dia ngomongin apa sih? Tapi demi Allah, keluar kamu dari sekolah ini sister, pas nanti kerja, pas nanti kuliah, pas nanti tinggal di jauh dari orang tua kamu baru sadar, oh iya saya pernah ada kedatangan seseorang yang saat itu ngasih saya selembar tisu tapi gak saya dengerin. Dan tisu itu bukan cuma Allah kasih lewat lisan saya, brother, lewat guru-guru kamu. Maka guru-guru kamu suka sedih kalau dia ngasih nasihat kamu gak denger. Kalau dia ngasih ilmu kamu gak denger. Mungkin kamu gak butuh ilmu mereka sekarang, tapi demi Allah, keluar dari tempat ini kamu akan tahu betapa berharganya ilmu yang Allah keluarkan dari lisan guru-guru kalian. Boleh kasih aplaus buat guru-guru kalian dulu? Oke ya, paham ya? Kurang lebih 1 jam itu yang mau saya kasih ke kalian. Cuma tisu, gak berharga sekarang. Dan tisu
Tisu ini biasa kita bawakan di private class namanya PPA 14. Bayarnya kurang lebih 750.000. Kamu boleh searching di YouTube atau di Google PPA 14. Biasanya kalau di Kuningan itu di Hotel Karusa. Dan Allah hadirkan saya di sini untuk ketemu kalian. Gue yakin gak ada di antara kalian ngeluarin duit sebanyak itu. Benar? Berarti Allah lagi kangen banget sama kalian, pengen kasih sesuatu buat kalian. Oke, ada kurang lebih 3 kesepakatan yang saya mau sharing. Kalau 3 kesempatan ini dilanggar, saya izin pamit. Yang pertama, ketika saya bicara, ada di antara kalian yang ngobrol, saya pamit. 3 kali kesempatan. Saya ngomong, kamu ngobrol, 3 kali kesempatan, saya pamit. Sepakat? Berarti kamu gak butuh ilmu ini. Nah nih, paham ya? Dan saya izin tunjuk orangnya, boleh? Boleh? Itu kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua, kamu pernah dengar musik ini? Hari acara apa? Acaranya? Wah, pasti ada masalah. Terus anak yang di belakang udah bilang sama temennya, aku gak akan nangis. Ya, pas lihat muka gua, oh si gak ada merek di Rukia, ya udah. Syarat yang kedua, brother, sister, jangan alergi sama air mata. Jangan apa? Jangan malu untuk nangis, brother. Gue tuh sama dulunya sama kayak kalian. Lamun ikut acara kayak gini era lamun celik. Kalau temen gue ada yang nangis malah gue ketawain. Sampai akhirnya saya sadar kalau air mata itu bukan tanda cengeng. Tahu tanda apa? Tanda kelembutan hati. Jadi kalau orang nggak bisa nangis, bisa jadi karena hatinya keras. Di situ saya sadar, di situ saya minta sama ya Allah, saya pengen nangis. Alhamdulillah gue bisa nangis. Saya nangis gara-gara gak bisa nangis. Paham ya? Jangan alergi sama nangis. Karena waktu kalian kecil, siapa yang masih ingat? Waktu bayi butuh apa-apa ngapain? Lapar? Si Andika mah beda. Di oroknya lapar lompat mana sama ke Indomaret. Udah sare kopi ke bro, nangis. Oa makanan datang, oa minuman datang, oa tandanya pengen mandi. Semua yang dia butuhin selesai dengan apa? Nangis. Nah pertanyaannya, bayi nangisnya ke siapa? Benar. Terus gimana bayi yang gak punya ibu? Dia nangis ke siapa? Terus bayi yang gak punya nenek nangis ke siapa? Tetangga? Tidak, brother. Bayi itu nangisnya bukan ke ibunya. Tahu ke siapa? Allah. Oh, Allah kirimin rizki lewat ibu. Emang semua ibu baik? Emang semua ibu jagain anaknya? Berarti bayi nangis ke siapa? Allah. Jadi gak juga lu balik dari sini. Oh hari itu mau orang balik di daerah kita iPhone dari cili kasih mama di berek mau di Rukia. Jangan ke orang tua kalau nangis, brother. Tapi ke siapa? Allah. Paham ya? Nangis. Karena kata Rasul, air mata itu sama kayak hujan, brother. Kalau air hujan hapus debu, kalau air mata hapus apa? Dosa. Tapi SOP-nya ini gue kasih tahu, nangisnya nangis yang elegan. Tahu? Nyatu, lain gitu. Kita paling elegan. Pernah lihat cowok nangis gak? Pernah lihat bapak nangis gak? Cowok tuh jarang nangis, sekalinya nangis full. Keren cowok, keren tuh. Cowok tuh kalau nangis keren tau. Bapak kenapa? Gak apa-apa. Bapak nangis gak? Gak. Coba ibu kamu tanya,
Karek ditanya, karek ditanya. Beda tuh, kalau cowok nangis tutup mata, kalau cewek nangis. Tahu kenapa? Pernah lihat nggak cowok nangis tutup mata? Cowok nangis tutup mulut. Ya ampun. Eta cirinya lalaki sama hibah. Apa? Wih, bangunin neraka kata Rasul banyak perempuan. Oh dari apa? Dosanya? Misal, lu lihat ya ampun pipinya turis. Tirus. Ya ampun pipi kamu tulis tirus banget. Di depan muji, ini kebiasaan sister. Di depan muji, di belakang hina. Di depan manis, di belakang sadis. Di depan muji, ya ampun pipinya turis tirus banget. Di belakangnya itu tembok amatnya, itu kerudungannya cilima. Kalau cowok beda, cowok tuh biasanya di depan sadis, di belakang yang manis. Cewek dibalik, di depan manis, di belakang. Ada nggak bro? Cowok tuh lihat, bro, hidung amat banget mana, sadis tuh. Tapi di belakang dia mikirin sistem. Karunyanya bapak teratur. Patungan tuh beli baik. Nangis yang elegan. Siapa ya? SOP yang kedua itu. Dan kalau temen lo nangis, lo gak bisa nangis, minta sama Allah, ya Allah, sebegitu keras hati saya ya Allah. Takutnya gini dan ini yang sering gue temuin ya. Dia diajak muhasabah, diajak doa, gak bisa nangis. Tahu gak nangisnya kapan? Ini gue kasih tau. Dia belum. Si pepek. Nih, siapa nama lu? Sony, gua Nokia. Ya. Sama-sama udah punah ya bro ya. Dia biasanya, ini gua kasih tahu gimana cara Allah negur kalian. Dan kalau kalian gak peka, gak nangis, gak taubat, gak balik ke Allah, biasanya ditegurnya lebih kencang. Dan Allah lakukan ini bahkan ke orang paling zolim. Tahu siapa? Satu-satunya manusia yang ngaku Tuhan. Siapa? Kafir, kakak Fir'aun. Allah gak langsung menghukum Fir'aun. Sebelum Allah tenggelamkan di Laut Merah, tahu Allah kirim siapa dulu? Nabi Musa dan Harun. Untuk apa? Dakwahin apa ngajak perang? Didengar gak sama Fir'aun? Sekelas Fir'aun aja gak langsung Allah tenggelamin di Laut Merah, tapi Allah kirim orang untuk dakwahin dulu. Tapi gak didengar, Allah kirim hujan-hujan yang lebih besar. Karena biasanya kayak gini, misal ya, ibu lu sakit, lu sibuk main gadget, Allah tegurnya pelan dulu biasanya. Hambaku, ibu kamu sakit, tinggalin gadgetnya. Masih aja sibuk main gadget. Dipukul pelan, dia gak datengin ibunya. Kira-kira saya apain? Saya apain? Pukul lebih kenceng. Boleh? Isti izinan, kia orang sabuk coklat bro, anak karang, sabuk kamu. Allah kencengin pukulannya brother. Hambaku, ibumu masuk rumah sakit. Udah doain dia, tinggalin gadgetnya, belum juga balik ke Allah. Kira-kira Allah apain? Nauzubillahimindzalik. Baru hambaku, aku ambil ibu, baru dia nangis. Coba kalau pas Allah pukul pelan dia langsung datengin Allah, kira-kira Allah pukul kenceng gak? Biasanya kayak gitu. Orang yang maksiat itu gak langsung Allah langsung tenggelamkan, gak. Allah nasihatin lewat hamba-hambanya lain, tapi karena gak didengar baru terus digebukan tadi beri nama coklat. Coklat ya. Asa aneh. Banyak cowok bawa coklat ke cowok sih, coklat ke cowok ya nggak apa-apa. Jadi
mati tuh di dahar dijual lagi. Ini aku kasih ke kamu, terima kasih terima kasih. Ini buat halal. Ya, itu serius bro. Gue udah kasih coklat ke kamu ya. Tapi kamu titipin ke saya. Nanti saya kasih ke anak yatim, oke? Nanti saya bilang ke anak yatimnya. Ini dari AAMBP gitu ya. Paham gak sister? Cara Allah nyebut. Jadi kalau kamu mama aku sakit ya, mungkin kamunya selama ini gak peka. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk lihat layar handphone, gak pernah lihat wajah ibu kamu. Ini gua kasih tahu, handphone kamu ada kuotanya gak? Handphone kita ada kuotanya nggak? Kalau habis bisa diisi ulang nggak? Ibu kamu ada kuotanya nggak? Kuota mah mau. Kuota itu umur ya. Oke? Kalau handphone ada kuotanya, kalau manusia ada apanya? Kalau kuota handphone bisa diisi ulang, kalau umur? Bisa dicek nggak sisanya berapa? Ngecek kuota bisa nggak? Ngecek umur? Bisa. Mau gua ajarin? Mau diajarin cara ngecek umur? Pesulap hitam. 3 bulan lebih. Umroh. 3 bulan lebih. Tahu nggak cara ngecek umur gimana? Nih brother, Allah tuh ngasih tubuh kita tuh canggih. Waktunya tidur Allah kasih kode apa? Waktunya makan? Waktunya habis. Uban, keriput, jalan lembut. Sayangnya sebagai anak kita nggak pernah. Saya izin cerita aja, mohon maaf saya nggak bisa ngasih materi banyak. Saya bukan motivator yang mau ngasih kamu motivasi brother. Saya hanya hamba yang pernah Allah tolong, dan saya kasih tahu ke kamu apa yang saya lakukan sehingga Allah nolong saya. Siap? Kalau saya di kelas, saya banyaknya bahasnya teori brother, karena waktunya panjang. Karena sekarang waktunya cuma sedikit, saya mau ngasih tahu ke kamu langsung hal yang saya lakukan sehingga Allah nolong saya, sehingga Allah ngasih ini ke saya. Allah ngasih ini ke saya. Ini 2013 dan Allah tambahin lagi, ini 2015. Saya umrohin nenek, saya juga umrohin ibu. Dan minta doanya, mudah-mudahan tahun depan saya berangkat haji sama keluarga saya. Pengen lihat ibu kamu pakai kain ihram? Pengen? Saya kasih tahu, pemandangan terindah di dunia itu cuma dua. Satu, dan saking indahnya orang bukan cuman bahagia sampai nangis. Tahu gak apa? Kalau kamu masih punya ini, kamu lebih semangat healing, melihat pemandangan gunung, laut dan lain sebagainya. Itu gak terlalu indah. Tapi dua pemandangan ini orang melihatnya gak pernah bosen, pengen lama-lama terus. Tahu apa? Pertama, wajah orang tua kita. Kedua, Ka'bah. Dan kalau kamu Allah takdirkan merasain dua momen ini secara bersamaan, lihat wajah orang tua kamu, backgroundnya Ka'bah, kamu manusia paling beruntung berada.
Lu boleh punya impian apapun setelah lulus sekolah, pengen kerja di manapun, tapi demi Allah jadiin ini prioritas impian kamu. Karena gue kasih tau, impian kamu sama impian orang tua kamu mungkin beda, tapi waktu kamu sama waktu orang tua kamu juga jauh beda. Kamu lulus sekolah, kamu punya impian pengen beli motor, bisa nggak kamu tunda dulu impiannya? Bisa. Lu beli motornya nanti lulus kuliah juga bisa kan? Pas kerja bisa kan? Tapi kalau kamu pengen berangkatin ibu kamu umroh, harus cepet. Karena nggak tahu sisa kuota ibu kamu berapa lama lagi. Oke ya, saya sedikit mau cerita aja apa yang saya lakukan sehingga saya bisa nyampe di tempat ini. Saya dari usia 2 bulan, 2 tahun, 2 SD, saya lupa. Saya nggak seberuntung kalian yang punya orang tua lengkap. Bisa ditinggal ayah di usia berapa? Saya bukan meninggal, ayah saya kawin lagi, ibu saya nikah. Dia saya punya ibu 2, bapak 2, emak 4, abah 4. Kalau lo orang Sukabumi, siapa yang orang Sukabumi? Mana? Orang Sukabumi. Kamu kenal aku nggak? Masa sih? Aku nggak kenal kamu. Rumahku di mana? Di Manis. Iya emang aku Manis. Kamu siapa sih? Siapa? Tete, kamu siapa? Hah? Aun? Sering ketemu nggak? Pernah ke rumah saya? Sering saya undang kalau acara santunan. Oke. Ini salah satu saksinya. Saya orang kaya bukan? Bukan. Bisa dibilang di desa saya orang yang paling susah. Teman-teman saya sekolah saya marahin. Terus ngapain gue ngurusin anak yatim? Ngapain saya bikin yayasan? Ngapain saya bikin sekolah? Karena saya tahu rasanya lapar. Karena saya tahu rasanya gak sekolah. Dari semenjak itu saya nggak tahu orang tua saya di mana. Saya tinggal di Sukabumi itu sama kakek dan nenek saya. Nenek saya jualan gorengan, kakek saya kebun biasa lah ya. Dan dulu tuh gue sering dibully berada. Kalau anak SD celana pramukanya pendek apa panjang? Pendek. Gue dibully gara-gara dari kelas 3 sampai kelas 6 celana pramuka gak pernah ganti. Kelas 3 sakio, kelas 4 sakio, kelas 5 gue dapat penghargaan dari interseksi 2001. Saking terbuka duit ya, saking gak mau ngerepotin diri, makanya gue suka sedih kalau lihat anak seusia kalian dengan seragam sekolahnya nongkrong pinggir jalan, dengan seragam sekolahnya merokok, dengan seragam sekolahnya bolos. Padahal orang tua kamu demi kamu bisa pakai seragam kayak gini, apa yang mereka lakukan? Gak berani saya, gak berani bilang kalau nenek saya minta uang buat beli seragam itu, gak berani. Karena buat makan aja susah. Itu yang bikin berada dari kelas 2 SD gue udah jual tanah, jual rumah gue jual. Oh, kesepakatannya baru 2 ya, satu belum gue jelasin ya. Kesepakatan terakhir yang ketiga ini yang paling penting, tolong kalau gua ngelawak dan lawakannya gak lucu, tolong hargain. Siap kan ya? Nah gitu ya. Komo lah mau lucu hargaannya, orang bahagia, siap ya? Tapi ketawanya yang elegan. Kayak gitu kata panjang sering. Ketawa yang elegan cukup, gitu ya? Ulah dilatih, gua mau ngomong nunggu lu berhenti ketawa tuh lama, materinya gak beres-beres. Saya juara main layangan. Dulu wajah gua tuh putih tua ya. Saking pengennya teman-teman saya main layangan, saya nyari layangan putus. Sejarah film layangan putus itu inspirasi dari gua tuh.
ada layangan putus, saya kejar, saya jual, saya lunasin. Kebetulan nenek saya punya utang ke bank keliling, rentenir, jualan kerang, jualan apa? Karet. Kamu suka main karet kan? Iya, karet malah. Dulu waktu SD gue suka main karet sih, temen saya cewek semua. Tahu kenapa? Strategi jualan. Jadi kalau gue main karet itu gue yang megang, sengaja gue putusin. Ya karetnya putus, melini kurangnya. Jualan ada. Saya kasih. Dan saya nakal dulu, sok nyolong, sok yang orang suka tintanya. Gue tuh dulu hobinya nyolong, bukan cuma nyolong, ngerampok. Di balik saplotnya bawa pedang udah masih serius. Pergi ke sawah nyari pisang yang udah tua. Lapar. Tapi semoga ini bukan ria berarti ya. Hati-hati. Kalau waktu kecil lu suka nyolong, lu kaya, lu soleh, lu hafal Quran, bisa jadi pahala itu habis dipindahin ke mereka yang barangnya kamu ambil. Padahal waktu kecil kan kita gak tahu apa-apa ya. Kira nyolong itu hal yang biasa. Gue inget-inget tuh, ke siapa aja ya saya pernah nyolong. Kurang didatangkan bro, warung-warungan. Serius, baru 2 bulan yang lalu, warung-warung yang dulu saya pernah maling, saya datengin. Ada di kampung saya, orangnya tiba-tiba pas saya datang, oh iya si Angga, oh ya Angga, gitu amat bukan mananya, ya ampun di mana ya nak? Di Bogor, mau ngapain di sini? Bu, saya dulu suka nyolong jajanan ibu. Ah nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Enggak bu, itu tetap dosa. Terus gimana? Ini bu sedikit, gua kasih dong ya berapa lembar gitu ya. Ah nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Karena seri tanahnya. Ingat-ingat ya, sister brother ya, kalau lo pernah nyolong, sok diingat-ingat. Bayar kalau punya duit daripada nanti dibayar di akhirat lebih baik. Nakal. Gue tuh bukan orang pesantrenan brother. Jenggot baik kebetulan panjang. Saya dulu pesantren di kampung saya. Kalau waktunya ngaji kabur. Tapi dimanapun saya kabur, nenek saya pasti bisa nemuin saya. Kayak naruh GPS, mana nih cucu saya. Dan kalau ketemu bro, gue jalan di depan, kiri belakang bawa kayu. Ngaji. Itu sepanjang jalan harga diri gue berantakan dari melewati rumah mantan gue. Sama nenek dipukulin. Dulu saya sakit hati digituin. Ternyata kalau nggak digituin gue nggak ngerti agama sekarang. Jadi kalau orang tua kamu ada yang marahin kamu nggak sholat, ingetin kamu untuk ngaji demi Allah karena dia sayang. Karena dia sayang. Nakal banget. Suka nyolong. Kalau saya minta uang nggak dikasih, saya bikin karena dia sayang. Tapi brother, kenakalan saya berhenti pas saya lihat penampakan. Insyaallah jam 10 selesai, sebelum jam 10 insyaallah. Kenakalan saya berhenti pas saya lihat penampakan pas bulan Ramadan. Pas lagi mau sahur, nenek saya banguninnya lembut, gak kayak ibu kamu. Kalau ibu kamu bangunkan, aku bunyi. Udah, kalau gua makan dibisikin sama nenek. La ilaha illallah. Terus mana mau seliran? Emang aku mayat? Kalau bukan mayat langsung dia bawa telur mata sapi ditaruh di pas bulan puasa pas waktunya sahur. Saya makan telur itu, selesai makan saya bawa piring itu ke dapur. Di dapur itu saya lihat penampakan brother. Semenjak lihat penampakan ini saya nggak berani nakal lagi. Tahu penampakan apa? Nih. Dan itu nenek gue. Lu ngarepnya gue lihat. Saya lihatnya dari belakang. Lagi si dulu, tahu si dulu? Ngadep, gue lihatnya dari belakang. Dia ngadep kompor yang dari
Awu ya, itu belinya di informal dulu di rumah. Saya deketin, saya mau kagetin takut dosa. Saya penasaran dia lagi ngapain. Ternyata dia lagi makan berarti. Gak ada yang aneh sebenarnya. Yang aneh karena dia makan tanpa lauk. Itu yang bikin saya gak berani makan. Jadi di rumah gua tuh bro, makanan istimewa tuh cuma telur doang. Dan gua baru sadar saat itu ternyata di rumah saya cuma ada satu butir telur. Yang telur itu kemudian dia goreng dan dia kasih ke saya. Kemudian dia rela makan tanpa lauk. Tanpa lauk, itu yang bikin saya sedih. Di rumah gua tuh telur. Jadi ayam saya tuh saya ancam tiap hari menendok. Tendok buncit. Telur. Dan kenapa nenek saya makannya tanpa lauk? Ya. Orang tua kamu kayak gitu Pak? Enggak? Kamu makan daging, ibu kamu makan daging, mana pulang? Kayak gitu Pak orang tua? Semua orang tua kayak gitu berarti. Tapi dalam konteks yang berbeda. Ibu kamu mungkin gak pernah nahan lapar demi kamu kenyang. Tapi mungkin dia pernah nahan malu ketika dia gak punya uang, harus beliin kamu baju, akhirnya dia minjem ke temennya, minjem ke saudaranya, apa dia jual kalungnya. Semua orang tua ngelakuin kayak gini. Maka semua orang tua berhak lihat Ka'bah. Dan yang bikin saya gak lanjut sekolah, saya tuh sekolah cuma sampai SD sih. Karena saya kerja di yang punya apotek akrab. Kalau apotek akrab, saya kerja di rumahnya dia, jadi pembantu. Rumahnya di daerah Juanda. Kok mau sih gue jadi pembantu? Karena bingung mau kerja apa lagi. Saya jadi pembantu kurang lebih 2 tahun. Selesai jadi pembantu nih, pas saya pulang, saya cek kuota nenek saya. Bro, saran gue balik dari sini cek kuota ibu kamu. Gimana caranya? Lihat pas dia lagi tidur. Tapi gak usah bilang dulu, mama nanti namun si mama saya gak dilihatin bukan. Gak usah. Pas dia lagi tidur, kamu lihat wajahnya. Cek kuotanya. Itu gua kaget sih, keribut nenek saya. Padahal baru dibeli warga waktu itu. Gak lucu ya? Karena saya takut nenek saya keburu meninggal, akhirnya saya jadi kuli bangunan. Setelah itu saya hijrah ke Jakarta, dan di Jakarta itu saya ketemu seorang ustadz yang mengingatkan saya untuk berbakti ke ibu, padahal ibu saya nggak tahu di mana. Ustadz itu cuma bilang, coba kamu cari ibu kamu. Tapi dia ninggalin saya dari kecil Kak. Ustadz, dia ninggalin saya dari kecil, bukan saya ninggalin ibu. Gak apa-apa, cari orang tua. Untuk apa? Untuk sampein 3 hal. Apa aja? Minta maaf, terus ucapkan terima kasih, terus minta doanya. Coba lu bayangin, gue suruh minta maaf padahal dia yang ninggalin saya. Akhirnya saya ingat-ingat apa yang kesalahan saya ke ibu saya. Kalau ada nasib dia sama kayak saya, ditinggal, misalkan orang tuanya cerai, kamu cuma tinggal sama nenek, cari alasan untuk berbakti ke orang tua kamu. Cari alasan untuk minta maaf. Oh iya, 9 bulan saya berada dalam rahim ibu saya. Waktu itu saya bikin ibu saya susah jalan. Lu pernah lihat ibu hamil jalan? Pernah lihat ibu hamil tidur? Kumaha? Cuma bisa kayak gini doang. Dan dia nggak tahu. Dan sakitnya seorang ibu ketika ngelahirin anaknya itu sama seperti 17 tulang rusuk yang patah secara bersamaan. Patah. Tapi nggak lama dia tersenyum. Pas dengar apa? Pernah lihat temen lu kecelakaan kakinya patah terus tersenyum? Cike, ya potong. Ibu lu doang yang bisa kayak gitu. Saya minta maaf untuk itu. Saya ucapkan terima kasih
ibu saya keluarin ketika ngelahirin saya. Dan terakhir, Bu, ridoin saya pengen berangkatin nenek ke tanah suci. Ini tisunya bro, weh. Ini tisunya nih. Kalau di awal saya tadi bilang pengen ngasih tisu ke kalian, tisunya ada di sini. Tisunya yang saya pakai buat ngelap air mata ibu saya pas dia lagi nangis. Saya sampaikan 3 hal ke ibu saya meluk saya terus dia nangis, air matanya netes di kepala saya. Kasih. Ibu saya langsung bilang ini, Angga, ibu ridho, ibu doain kamu bisa berangkat di nenek umur. Sebulan kemudian saya ngisi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Terus seminggu kemudian saya ngisi yang punya Invista. Saya ngisi di perusahaannya dia dan saya dibayar 2M. Makasih mas. Gitu loh. Dengar dia. Cuman bilang makasih doang. Gak lama dia nelfon saya, Mas Angga, sebagai rasa terima kasih saya izinkan saya berangkatin nenek Mas Angga umroh gratis. Gua bawa dulu tiket umroh sister ke nenek. Nenek dapat tiket umroh. Malah nanya nih, umrohnya naon enggak? Dia taunya haji doang. Umroh tuh ke tanah suci nih sama kenek haji. Kamu apa nenek aku lucu bayi nyasar. Yuk umroh sambung. Nenek gua gak mau umroh gara-gara takut nyasar. Tiba-tiba dia nyeletuk, nenek mah umroh mah hoyong di Baturan ku enggak. Ngajar hati duit imam. Iya gratis. Tapi lihat cara Allah tadi gua bilang sister, kalau kamu punya impian untuk orang tua, Allah mudahkan impian kamu. Coba ulang. Kalau kita punya impian untuk orang tua kita, Allah mudahkan impian kita. Paham? Jadi dapatnya double, impian ibu kamu, ayah kamu dapat, impian kamu juga dapat. Nah, gak lama saya bawa nenek saya ke tanah suci ini 2013. Tahun kemudian saya lihat dia pakai kain kafan. 2014, 2013 yang pakai kain ihram, 2014 yang pakai kain kafan. Berapa lama jedanya? Coba lu bayangin, kalau 1 tahun itu saya pakai leha-leha, 1 tahun itu gue pakai main gadget, untungnya dulu belum ada gadget. 1 tahun itu gue pakai pacaran, untungnya dulu gue gak pacaran. Udah ada yang mau coba. Coba lu bayangin, mungkin ada di antara kamu juga yang kayak gitu. Allah kasih waktu ke ibu kamu gak lama. Gue kasih analogi ya. Kamu di sini, Israel di sini, ibu kamu, ayah kamu di sana. Kamu balapan lari sama Israel. Siapa yang duluan nyampe sana? Belum tahu. Kalau lu yang duluan bisa nggak? Bisa. Gimana caranya kak? Bahagiain ayah ibu kamu. Kasih nilai terbaik, prestasi terbaik, kain ikhram, hafalan Quran kamu. Baru Israel datang, tetap kamu jadi pemenang. Ngerti gak sih? Kalau kamu lihat ibu kamu pakai kain ihram, terus kamu lihat dia pakai kain kafan, berarti kamu yang jadi pemenang. Tapi kalau dibalik, Israel duluan yang datengin orang tua. Kalau kamu udah lihat ibu kamu pakai kain kafan, mungkin gak pakai kain ihram. Kalau kamu udah baca Quran di depan jasadnya, mungkin gak dia akan dengar hafalan Quran kamu. Dan harusnya kamu gak ada waktu buat main gadget, main mobil, gak ada waktu harusnya. Stalking IG-nya si Jungko, apa urusan lu sama si Jungko? Gak ada waktu harusnya buat. Lu pernah lihat orang lagi lomba lari sempet nyiapin status? Gak ada. Lombanya sama Israel lagi. Dan kabar buruknya brother, Israel bisa jadi udah ada di depan rumah orang tua kamu. Tanya sama teman kamu yang ayahnya sudah meninggal, nyangka gak dia orang tuanya meninggal begitu cepat? Gak nyangka. Tanya sama dia, gimana rasanya berangkat sekolah gak nyium tangan ayah? Maka bismillah ya, sebagai penutup saya pengen, oke, saya kasih hadiah ini buat kalian. Buat yang serius pengen berangkatin orang tuanya umroh,
video ini saya bikin hampir 10 tahun yang lalu nih. Pas saya umrah yang pertama, pulangnya saya bikin video ini. Saya dulu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma nutup mata saya bayangin wajah orang tua saya di depan Ka'bah. Dan sekarang silakan kalian lakukan itu, brother. Tutup mata kamu, tundukkan kepalanya, bayangin wajah orang tua kamu di depan Ka'bah, sambil baca, sambil doa, sebut nama orang tua kamu. Silakan. Saya nggak kenal ayah ibu kamu, saya nggak tahu wajah mereka. Kamu yang lebih kenal. Yang tadi dapat uang saya, dia yang antusias datengin saya. Yang akan Allah tolong, dia juga yang antusias datengin Allah. Datengin Allah dalam doa kalian, datengin Allah dalam sholat kalian. Silahkan. Kalau kamu mau tahu ibu kamu pengen ke umroh, tapi dia nggak berani ngomong sama kamu. Karena setiap dia punya uang, dia habisin untuk kebutuhan sekolah. Saya punya ponakan dulu sekolahnya di Karnas di sebelah. Lulus SMA dia langsung kerja. Alhamdulillah kerja di Daihatsu. Gak lama, setahun atau 2 tahun kemudian dia bawa ayah dan ibunya umroh. Bisa. Silakan kau minta dulu sekarang. Sebutin nama orang tuamu, sebutin kondisinya. Ya Allah yang Maha Baik, Kau yang Maha melihat wajah ayah ibu kami, ya Allah. Yang tidak bisa menahan untuk gak jadi tua, rambutnya gak bisa menahan untuk gak putih, wajahnya gak bisa ditahan untuk gak keriput, jalannya gak bisa selalu tegak. Tapi saya melihat diri saya, ya Allah, yang sampai detik ini belum bisa melakukan apapun untuk mereka. Maka izin, ya Allah, bimbing lisan saya untuk ngasih doa terbaik untuk mereka. Jangan cuma nangis, jangan cuma diam. Ikuti saya dalam hati, atau keluarin sedikit suaranya boleh. Ya Allah, untuk orang tua hamba yang bernama, silakan sebutin nama ayah dan ibu kamu yang masih hidup. Izinin ya Allah, lanjutin, ikutin saya. Izinin ya Allah, kami pegang tangan mereka ketika tawaf, ketika salat. Izinin ya Allah, kami lihat mereka bersujud di depan Ka'bah. Izinin ya Allah, kami lihat mereka memakai kain ihram, ya Allah, salat di depan Ka'bah. Sebelum kami lihat mereka memakai kain kafan dan kami salatin jenazahnya, ya Allah. Ya Allah yang Maha Baik, oke, cukup. Saya langsung kasih kamu 3 poin inti yang semoga dengan 3 kunci ini kamu bisa bawa orang tua ke tanah suci. Siap? Siap gak nih? Ka'bah itu rumahnya Allah sesungguhnya.
dan suka-suka Allah. Allah tuh nggak ngasih syarat buat yang bertamu ke rumahnya itu hanya orang kaya. Saya punya rumah ini di Bogor, suka-suka saya kan, mau undang laki-laki, mau undang kamu, suka-suka saya. Cuma kalau tiba-tiba kamu gak kenal sama saya, gak jarang ngobrol sama saya, main ke rumah saya, kira-kira di mana? Gitu lah. Kamu Allah panggil dalam sholat kamu gak ada, terus kamu minta pengen umroh bareng sama ibu. Harusnya kita tahu ini. Maka yang pertama, sering-sering datengin Allah, sering-sering datengin Allah. Siapa yang pernah pesan Shopee COD? Shopee COD. Siapa yang pernah pesan barang online? Caranya gimana? Kamu cari kan barang yang kamu mau. Setelah itu check out kan. Setelah itu bayar. Setelah itu paketin. Benar? Pas dipaketin sama kurirnya dipaketin, tapi kamu gak ada di rumah. Kira-kira dikemanain? Dikemanain? Paketnya dikemanain? Salah siapa? Salah saya. Gue kasih tau. Pas tadi kamu doa, Allah dengar. Allah dengar. Apa yang menghalangi Allah untuk ngabulin doa? Ada kan? Gak ada. Kecuali satu. Ketika kamu minta, ya Allah pengen berangkatin ibu ke tanah suci, doa kamu itu sama Allah langsung di-packing, brother. Langsung di-packing, langsung suruh malaikat kirim ke rumah kamu. Tapi pas nyampe rumah, kamu lagi bentak ibu kamu. Kamu lagi ninggalin sholat. Kira-kira paketnya malaikat kemana ini? Ditahan doa. Dibalikinnya kemana? Pas lu taubat. Gua pernah kayak gitu soalnya. Beberapa kali lalu saya ngisi training di Husnul Khotimah. Santrinya banyak juga. Saya suruh anak mereka belajar sedekah, ada yang sedekah makanan, pakaian, uang, mobil gua sampai penuh. Pas itu buat siapa kira-kira? Buat saya atau buat anak yatim di rumah saya? Buat anak yatim. Tapi pas nyampe rumah ada anak saya yang berantem. Kira-kira jadi saya bagiin nggak? Nunggu apa? Pertama mereka baikan, kedua kita. Kira-kira saya maafin nggak? Bukan cuma saya maafin, saya kasih apa? Kurang lebih Allah kayak gitu ya. Kamu banyak minta, tapi juga banyak dosa. Maka Allah juga tahan doa kamu. Tapi kabar baiknya, kalau kamu mau ngaku, mau minta maaf, kira-kira Allah maafin gak? Bukan cuma Allah maafin, tapi Allah kasih hadiah. Emang masa sih Allah pasti maafin gitu? Tapi dosa aku banyak banget. Siapa yang pernah berantem sama ibunya? Ada? Ada yang mau ngaku? Siapa yang pernah kabur dari rumah? Atau pura-pura kabur? Pura-pura mawar tas, pura-pura ngalih baju, kabur. Baru 5 menit lapar, balik. Pas lu pulang, ibu kamu bilang apa? Giliran lapar ya balik. Ngomong gitu nggak? Ibu kamu dengan penuh kasih sayang, kamu lapar ya kan? Mama masakin masakan kesukaan kamu ya nak ya. Padahal barusan kamu bentar ibu, 5 menit kemudian kamu dikasih makan. Kenapa ibu bisa kayak gitu? Ya ibu kan yang ngandung kita, ibu yang ngelahirin kita. Tapi yang nyiptain kita siapa? Berarti lebih sayang siapa ke kamu? Ibu apa Allah? Jadi kalau lu brother jarang sholat, sister
Cuman pas sekolah doang pakai jilbabnya, di rumah lu buka, padahal sehelai rambut kamu yang dilihat sama ibu kamu itu cambukan untuk orang tua kamu di mana-mana sebagainya. Terus lu datangin Allah, ya Allah saya pengen berangkat ibu ke tanah suci, tapi aku sering bentak ibu ya Allah. Ya hambaku, aku tahu, jangan diulang ya. Kurang lebih responnya Allah kayak gitu nanti ke kamu. Paham ya? Jadi sebagai penutup, sebagai seorang kakak, gua gak mau disebut ustad. Style gua gak ada potongan ustad-ustadnya, karena saya pengen jadi teman aja buat kamu. Kalau gua di sini pakai gamis, pakai topi, ceramah, mungkin lu ngantuk. Saya ngomong bukan jadi seorang ustad, saya ngomong sama kayak kalian. Saya juga seorang anak punya orang tua. Saya juga seorang anak punya orang tua. Dan yang diharapin orang tua kita tuh gak banyak, sister. Cukup kamu peka. Orang tua kamu tuh kangen kamu yang dulu sebelum ketemu gadget, yang ketika butuh apa-apa kamu datang sama dia. Orang tua kamu tuh pengen banyak ngobrol sama kamu lagi. Kamu berangkat ke sekolah, ibu kamu berangkat ke pasar, dia belikan, dia nyiapin makanan terbaik untuk kamu pulang, dia masakin masakan terbaik kesukaan kamu sesuai kemampuan dia. Kamu telah pulang, dianakin sama ibu kamu, tapi kamu pulang tiba-tiba, mama aku udah makan sebelah. Untuk jadi saya blokon ya, nyakitin tau yang kayak gitu tuh. Sepele tapi nyakitin ya, kamu gak peka. Hal-hal kayak gitu, kamu berangkat sekolah gak cium tangan, pulang gak mau makan di rumah, hal-hal kayak gitu nyakitin orang tua kamu. Oke sister, cukup ya? Kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kalau tadi saya pimpin kamu untuk doa, sekarang saya pimpin kamu untuk istighfar. Dosa yang pernah kita lakukan ke orang tua, coba diistighfar. Mungkin itu yang menghalangi rezeki kamu, mungkin itu yang menghalangi prestasi kamu di sekolah. Karena penghalang doa itu cuma dosa. Silakan sama-sama baca surah Al-Fatihah. Dalam hitungan 3 silakan kalian baca istighfar. Saya nggak tahu kamu punya dosa apa ke orang tua, tapi saya yakin orang tua akan selalu maafin kesalahan kita. Malamnya kita bentak dia, paginya dia siapin sarapan untuk kita. Paginya kita bikin dia nangis, siangnya dia cuciin baju kita. Selalu kayak gitu. Kalau orang lain mungkin udah gak bisa. Teman kamu nih berada, teman setongkrongan, teman sebangku, teman sekelas, sekali kamu nyakitin dia pasti ninggalin kamu. Makanya aneh banget kalau kamu lebih milih dekat sama teman daripada sama orang tua. Lu sakit bukan teman lu yang jagain, apalagi teman yang ngajak lu bolos, dia gak peduli sama masa depan kamu. Ibu kamu sakit bukan dia yang akan ngurus, kamu gak punya masa depan bukan dia yang akan tanggung jawab. Maka pintar-pintar milih teman di sekolah ini. Di tempat ini ada teman yang bisa bawa kamu ke surga, tapi juga ada yang sebaliknya. Buat apa kamu berteman cuma di dunia dan malah bawa kita ke neraka?
seperti Uwais Al-Qarni. Dia nggak dikenal di bumi tapi dia viral di langit. Mungkin karena satu amalannya, dia berbakti ke ibunya. Kalau dia sama orang tua nurut, pasti sama guru akan lebih nurut. Jadi kamu bisa nilai mana teman kamu yang ke gurunya melawan, mungkin ke orang tuanya juga melawan. Silakan. Saya kasih kamu satu doa, kamu boleh ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Baik, sebagai seorang anak hamba zalim, ya Allah, zalim kepada orang tua hamba. Hamba lebih sering melihat layar handphone daripada lihat wajah ibu ayah hamba. Hamba lebih bisa berjam-jam chatting tapi gak bisa lama ngobrol sama ibu. Padahal mereka mungkin kangen ngobrol sama hamba, ya Allah. Bukan, ya Allah, bukan karena hamba gak butuh mereka lagi. Sejujurnya hamba belum siap kehilangan mereka. Hamba belum siap, ya Allah, di pagi hari gak ada yang nyiapin makan. Hamba belum siap, ya Allah, ketika pulang ke sekolah kamar hamba masih berantakan karena gak ada yang beresin. Hamba masih butuh mereka, ya Allah, untuk nemenin hamba, ya Allah. Hamba masih butuh nasihat-nasihat mereka. Ya Allah yang Maha Baik, izinin, ya Allah, hamba memperbaiki diri sepulangnya dari sini untuk sedikit menghabiskan waktu dengan orang tua hamba, ya Allah. Entah berapa lama lagi sisa usia mereka, hamba gak tahu, ya Allah. Sedangkan selama ini hamba banyak membuang-buang waktu, padahal bisa jadi sudah di depan rumah hamba. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, titip orang tua hamba, ya Allah. Mungkin dia sakit tapi gak mau cerita, mungkin dia punya hutang tapi gak mau bilang, karena dia gak mau bikin hamba sedih. Maka hamba mohon, ya Allah, jika orang tua hamba sakit sembuhkan, jika orang tua hamba punya hutang lunaskan, ya Allah. Ya Allah yang Maha Baik, titip guru-guru kami di sekolah, ya, yang mereka dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada kami. Maaf ya Allah, kami belum bisa membalas kebaikan mereka. Sakinahkan keluarga guru-guru kami, ya Allah. Soleh-solehkan putra putri, undang guru-guru kami ke rumahmu, ya Allah, ke tanah suci. Dan untuk sahabat yang ada di samping hamba ini, ya Allah, Kau mempertemukan hamba di sekolah ini, maka kami mohon, ya Allah, pertemukan kembali hamba di surga-Mu, ya Allah. Jadikan sahabat yang ada di samping hamba ini bukan cuma teman di dunia, ya Allah, tapi teman yang membawa hamba kepada-Mu, ya Allah. Jagain, silakan pegang tangan di sebelahnya. Jagain teman hamba ini, ya Allah. Takdirkan ia kelak bisa pegang tangan ayah ibunya ketika tawaf. Kuatkan dia, ya Allah, dan semoga Kau pilih ia, ya Allah, untuk bisa menjadi hamba yang taat kepada-Mu. Dalam hitungan 3, yang mau silahkan, yang gak mau jangan keluar suara, jangan ganggu yang mau. Ngapain Kak? Cari teman buat di surga. Caranya Kak, bilang ke teman sebelah kamu, ana uhibbuka fillah, aku mencintai kamu karena Allah. Dengan kayak gitu kalian benar-benar bisa Allah kumpulkan di surga. Dalam hitungan 3, peluk teman yang ada di sebelah kamu. 1, 2, 3.
Kalian tahu chicken Hisana? Itu chicken langganan saya. Dari 2013, kalau saya punya uang, dulu harganya cuma 4.000 atau 5.000 gitu. Saya beli chicken Hisana di Kurucuk, terus saya cari anak yatim tetangga saya, terus saya kasihin chicken itu, terus saya bisikin di telinganya, doain Ka'bah ya, biar bisa berangkat ini umroh. Jadi bocoran dari saya, harga tiket umroh yang saya pakai untuk berangkatin nenek dan ibu saya gak lebih dari 10.000. Tapi 10.000 itu saya sedekahin ke anak yatim. Maka saya pengen ngajak kamu ngelakuin kayak gitu sekarang ke Allah. Ya Allah, saya cuma punya uang 10.000. Ya Allah, saya cuma punya uang 2.000. Saya sedekah untuk anak yatim. Ya Allah ya, tolong mudahin saya berangkat ini umroh. Niatin kayak gitu aja. Dan nanti akan saya langsung bagiin kalau di sini ada teman kamu yang punya anak yatim yang masih kecil. Silakan. Saya hitung sampai 3. Yang duluan naruh semoga duluan dibalas sama Allah. Silakan taruh di depan ini. Yang mau sedekah taruh di sini. Yang akhwat taruh di sini, Ikhwan taruh di sini dan di sebelah sini. Silakan. Yang duluan naruh semoga duluan dibalas sama Allah. Niatkan untuk anak yatimnya. Ayahnya meninggal 2 tahun yang lalu dan dia dikontak saudara. Kalau ada yang akhwat pengen meluk dia boleh saja, minta doa dari dia boleh, ngasih sesuatu ke dia juga boleh. Handphone misalkan dikasih sama. Ada yang bawa handphone? Silakan cari di IG @pelayan anak yatim. Silakan. Siapa yang ayahnya sudah meninggal dan punya adik tapi belum balik? Punya adik belum balik SD ke bawah, boleh ke depan. Ayah yang meninggal punya adik belum balik, boleh ke depan. Silakan. Jangan yang bawa handphone cari di IG nama saya boleh @pelayan anak yatim. Kalian boleh tag kalau di lingkungan kalian punya saudara, tetangga anak yatim, boleh infokan ke saya. @pelayan anak yatim IG-nya. Ada? Ayo mana? Yang ayah meninggal punya adik. Berdiri ke depan. Ayo. Ini ada nggak? Lu punya adik nggak? Punya adik nggak? Usia berapa? Nah, so. Siapa lagi? Ayahnya udah meninggal punya adik, kamu punya adik nggak? Ada lagi nggak? Punya adik? Usia berapa? Hah? Yang ayahnya meninggal punya adik SD atau balita, silakan maju. Maju bro. Ayo siapa lagi? Sama siapa? Yuk, nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu. Sini, ke belakang. Sok. Oh, di chicken? Atau catat nomor WA saya boleh? Infokan kalau ada anak yatim di lingkungan kalian. WA saya 081 123 90789. Iya boleh. Ponakan boleh. Catat nomor kakak ya. Yang ke depan kalian nanti catat nomor saya. Catat nomor saya dulu. Nanti kasih tahu anaknya tinggal di mana. Dari SD sampai kuliah, insya Allah gratis di tempat kakak. Jadi kalau ada di antara kamu yang ada tetangga, ponakan, saudara yang yatim, boleh infokan ke kami.
nggak tahu di Kuningan tuh cuma sebulan sekali. Kalau di kota-kota lain saya sehari itu bisa 3 atau 4 sekolahan sehari itu keliling ke 4 sekolahan. Kalau di Kuningan saya pernah kesini kalau nggak salah 3 tahun yang lalu mungkin kesini. Jadi salah satu sekolah yang sering datang ini SMK 3 ini. Dan saya bersyukur sekarang ketemu sama kalian. Mudah-mudahan kita tetap bisa silaturahim. Kalian masih muda, kalian bisa melakukan banyak hal. Kalian mau maksiat masih kuat, mau taat juga masih kuat. Kalau kalian maksiat, kalian lebih hina dari iblis. Kalau kalian taat, kalian lebih mulia dari malaikat. Saya izin beberapa saya bagiin ke teman kamu ya. Beberapa, kalau yang mau datang saya undang, tapi gak usah banyak-banyak. Sore nanti 100 anak yatim di kedai Arta, insya Allah. Kalau bisa, kalau kalian punya ada saudara yatim boleh sekalian itu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kebaikan datangnya dari siapa? Dari Allah. Kalau kesalahan dari setan, jadi gua nggak salah apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.